يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun. Putra bisa tolong ambilkan tas di motor di sana. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm. Masih di pembahasan Talab al-Ilm dan munaqashah. Baik, di poin ke-7 tentang sikap berterima kasih, ya, asyukur. Jazakallahu khair. Asyukur, sikap berterima kasih kepada saudara. Debat, tapi ada sikap syukur, terima kasih. Dikatakan oleh penulis Hafizullah, dia ada antara adab dalam munaqashah, munadharah atau jidal, syukru akhika 'inda zuhuri hujjatika 'alaih. Berterima kasih kepada saudaramu tatkala nampak benarnya hujahmu atasnya. Ya. Berterima kasih kepada saudaramu ketika nampak hujahmu atas dia. Wathana'u 'alaihi fi ruju'ihi ila al-haq, dan memujinya atas ketersediaannya kembali kepada kebenaran. Mengapresiasi atas usaha dia melihat kebenaran yang ada pada antum. Kalau dia mengakui akan benarnya hujah antum, justru antum bersyukur padanya, karena dengan itu dia telah memberikan antum suatu effort dan usaha untuk memahami, ya. Dan kalau dia mau rujuk, setelah paham dia rujuk kepada kebenaran, maka antum puji dia, karena ar-ruju' ilal haq itu adalah perbuatan kesatria, kata orang Indonesia. Mengakui kesalahan dan rujuk kepada kebenaran itu perbuatan kesatria. Kemudian dikatakan wa idza waffaqaka Allahu ila dhuhuri hujjatika ala akhika wa ra'aita taraju'an min akhika min an qawlihi fahmad lahu hadzal amal. Jika Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik dengan jelasnya hujahmu terhadap saudaramu, maka kalimat idza waffaqaka Allahu ila zuhuri hujjatika ala akhika, ini poin yang penting sekali bagi seorang pembicara atau syarih, penjelas, bahwasanya jelasnya ucapan kita yang difahami oleh orang lain itu adalah buah dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua orang memiliki skill yang Allah hibahkan untuk menjelaskan sesuatu. Maka ketika kalam antum didengar karena jelasnya, wadihnya penjelasan antum, maka betul itu taufik dari Allah dan luar biasa, itu nikmat. Ya, dari hal ini Anda bisa memberikan beberapa misal dan contoh.
Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau diberikan mauhibah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla berupa husnul kalam fi tazkiyatun nafs, yaitu kalam yang sangat bagus dalam masalah penyucian jiwa. Memiliki kalam yang sangat kuat. Selayaknya juga Ibnul Qayyim, begitu juga dengan Ibnu Rajab, dan begitu juga sebelum mereka semua yaitu Al-Ghazali rahimahumullah jami'an. Kalimat-kalimat yang kadang-kadang perlu perenungan. Namun manusia ketika menatap kalimat tersebut, mereka mau aja merenungi, padahal kadang agak susah. Tapi kadang ketika kita membaca kitab atau buku, kalimat yang agak rumit tapi ada di hati kita itu bisikan bahwa ini kalimat sangat baik, benar. Sehingga kita berusaha untuk membongkarnya dan mengeksploitasi pemahaman terhadapnya. Dan ternyata begitu indah. Maka ini taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada diri kita dalam memahaminya, dan juga sebelumnya kepada sahibul kalam, pemilik kalam, yang mengeluarkan kalimat-kalimat atau menintakan atau menulis kalimat-kalimat yang tidak dimampu oleh orang-orang sepantarannya. Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang Allah Ta'ala berikan taufik di ujung lisan dan juga di ujung pena mereka. Dan ini semua taufik dari Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Rezeki dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masing-masing ada ulama unggulan yang memiliki husnul bayan, penjelasan yang sangat baik. Alhamdulillah. Di Masjid Nabawi, syekh yang paling banyak hadir di kajiannya adalah dari segi popularitas ya. Dua syekh yang paling digandrungi oleh para tulabul ilm, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan mereka memiliki kajian rutin di Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi Syekh Abdul Razak harian subuh dan juga maghrib, kecuali mungkin hari Sabtu mungkin ya. Ya, kalau Syekh Sulaiman Ruhaili itu di sekitar 5 hari ba'da asar, 4 atau 5 hari ba'da asar. Dan kenapa mereka digandrungi oleh banyak dari para tulab? Allah Ta'ala berikan taufik pada lisan mereka, beliau ini hafizahumullah, dengan kalimat-kalimat yang berbeda dengan para masyayikh lainnya. Ya, Allah Ta'ala berikan taufik. Ya, wala uzakki 'ala Allahi ahada. Kita enggak tahu hakikat sebenarnya, tapi zahirnya seperti itu. Syekh Abdul Razak dengan ketenangan, kesederhanaan, kemudahan lafal. Lafal Syekh Abdul Razak itu bagi penuntut ilmu yang paham bahasa Arab itu sangat mudah lafalnya. Gampang dicerna. Ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menunjukkan ketegasan dan kecerdasan, dan semuanya dengan kefasihan lisan, dengan makhraj yang baik, sehingga menerbitkan pelafalan yang enak dan nyaman didengar, serta mudah difahami, dan juga lunak untuk dicerna. Ya, begitu. Maka digandrungi oleh para tulabul ilm. Kalau antum misalnya di subuh ba'da subuh di Masjid Nabawi di pintu nomor sekian lupa ya, itu mendapatkan kajiannya Syekh Abdul Razak, kumpulan banyak sekali orang itu Syekh Abdul Razak. Namun di atas semua itu, ketika ada daurah tahunan yang sekarang qadarullah dinonaktifkan, yaitu daurahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah,
yang sudah 2 tahun non-aktif, tapi itu ketika diadakan, itu beliau adalah syekhnya para asatidzah di Indonesia juga. Para asatidzah sunnah itu yang Madinah rata-rata sudah mengikuti program Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Yang beliau dalam sehari, kalau di Masjid Nabawi mengadakan daurah, itu mungkin bisa 8 atau 10 jam. Atau non-stop, di-stop oleh sholat. Sampai dulu awal-awal berapa belas tahun lalu ketika mengadakan daurah dihikayatkan awal-awal ya. Kalau mungkin kaget fisiknya sempat pingsan. Saking terforsirnya, tapi alhamdulillah setelah itu masih terus bertahun-tahun. Itu ketika ada daurah sekitar 1 pekan atau 10 hari. Dan dalam satu daurah atau 2 pekan atau sekitar itulah. Dalam satu kali daurah, dalam satu sesi daurah, dalam satu season yaitu musim daurah bisa 4 atau 3 kitab atau 5 kitab terkhatamkan atau sekitar itulah. Dan para tullab, para asatidzah, para ulama yang duduk di majlis beliau ketika daurah itu seperti buih lautan, banyak sekali dari antar negara, bahkan sebagian asatidzah di negeri kita ketika beliau mengadakan daurah, karena sudah kebiasaan dulu waktu di Madinah, asatidzah ini waktu masih menjadi mahasiswa itu biasa ikut daurah beliau. Jadi ketika terbit i'lan atau pengumuman daurah beliau, langsung mereka, para beberapa asatidzah ini langsung ke Saudi untuk ikutan daurah itu. Ya. Kalau di Masjid Al-Haram Mekah ada satu ulama yang Masya Allah kalimatnya itu sangat luar biasa, tapi agak cepat. Cuman balaghah dan penempatan kalimatnya itu, kalau yang paham bahasa Arab dengan kelas menengah itu, ini syekh ini luar biasa. Namanya Syekh Hasan Al-Bukhari. Syekh Profesor Syekh Dr. Hasan Al-Bukhari menjelaskan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim, dan juga menjelaskan kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Id. Dan juga beliau punya liqa' syahri, yaitu pertemuan bulanan di Masjid Nabawi, membahas Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah lawannya NU sama Persis, bukan. Muhammadiyah Mukhtasar Syama'il Muhammad, nama kitab. Jadi bukan membahas majelis tarjih, bukan. Ya. Nah, beliau ini kalimatnya subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Anda kalau mendengar kajian beliau itu mutakhasis di bidang usul fikih. Dan usul fikih itu diantara ilmu yang sangat rumit dari segi pemahaman. Kalau ilmu hadis rumit dari segi penyebutan atau riwayat. Tapi usul fikih rumit dari segi pemahaman dan istilah-istilah. Beliau mengajarkan kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, penjelasan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ihkamul Ahkam ini karya Ibnu Daqiq Al-Id, yang mana ini termasuk salah satu kitab yang cukup berat dalam menjelaskan hadis-hadis yang sebenarnya sederhana, hadis-hadis Umdatul Ahkam. Tetapi nafas yang dihembuskan oleh Ibnu Daqiq dalam kitab Ihkamul Ahkam ini adalah nafas usuli tulen, gitu loh. Ahli usul fikih tulen. Tebal kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Dan kitab ini ya bukan ditulis dengan tintanya Ibnu Daqiq, melainkan ditalqin oleh beliau kepada murid-muridnya, kayak gini. Beliau nggak baca, langsung dari lisannya langsung dari lisannya. Jadi ditulis oleh muridnya dengan pembahasan ala usul fiqih, syarat terhadap hadis-hadis Umdatul Ahkam. Artinya ini kitab bukan kitab yang ringan untuk dibahas. Ya, di Masjidil Haram, anak-anak kisah bagaimana Allah memberikan taufik pada para ulama kita jemaah, ikhwan. Di Masjidil Haram ini hari Rabu malam
Rabu sore dan malam. Minimal ada 3 kajian atau 4 atau sekitar itu. Ajib ba'da asar, kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam ini dibahas oleh Syekh Profesor Dr. Khalid Abdul Qadir Urais. Khalid bin Abdul Qadir bukan Abdul Qadir yaitu Al-Arusi nama syekhnya. Beliau ini menjelaskan kitab Ihkamul Ahkam. Mungkin sudah sampai 100 sekian pertemuan. Beliau pakar usul fikih. Ya, ini di sore hari, di hari Rabu. Dan para penuntut ilmu yang hadir ketika itu penuntut ilmu yang punya interest yang sangat tinggi di bidang usul fikih. Hadir itu di Masjidil Haram. Siapakah Syekh ini? Beliau adalah putranya Syekh Abdul Qadir Al-Arusi. Bapaknya rahimahullah, bapaknya Syekh Khalid ini adalah pengajar sebelumnya di Masjidil Haram juga. Yang Anda lihat berapa pertemuan ya? Coba berapa pertemuan? Dia menjelaskan kitab Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' karya Burhanuddin Ibnu Mufli Al-Hanbali. Ya, sebentar, Anda coba mau lihat jumlah penjelasan beliau. Berapa kali pertemuan di Masjidil Haram selama beliau menjelaskan Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' yang diana 10 jilid tebal. Itu dari kitab Thahar awal sampai khatam. Adadul Mawad 1056 pertemuan. 1056 pertemuan. Kajian kita udah berapa pertemuan? Allah enggak tahu. Dan ini beliau menjelaskan dari awal sampai khatam 10 jilid itu. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah memberi taufik pada seseorang bisa istiqamah. Ada Pak Putra? Ya. Itu Syekh Muhammad Al-Arusi Abdul Qadir namanya. Sudah wafat orangnya. Nah, putranya sekarang yaitu Syekh Khalid Abdul Qadir Al-Arusi membahas kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Menjelaskan ilmu usul fikih ke kaum muslimin bukan hal yang mudah, ikhwan. Bukan hal yang mudah, membutuhkan kecerdasan dan lafal yang bagus. Itu sore, ya. Kemudian ba'da maghrib ada syekh namanya Syekh Ghalib. Kalau ini anak nggak dengerin yang ini. Beliau membahas kitab Thahar dari Sahih Muslim. Itu anak nggak dengerin. Ya. Bukan karena anti syekh ini, bukan, karena memang anak merasa belum lebih butuh dengan penjelasan lain. Nanti ba'da Isya Syekh Hasan Al-Bukhari menjelaskan kitab Ihkamul Ahkam juga. Dari ba'da asar Ihkamul Ahkam ada yang jelasin Syekh Khalid Al-Arusi. Kemudian ba'da Isya Ihkamul Ahkam yang jelasin Syekh Hasan Al-Bukhari. Satu kitab dibahas di satu hari itu dan rutin tiap Rabu oleh 2 ulama berbeda. Dan tidak ada sikut-sikutan, ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ente nggak bahas kitab yang sama, nggak ada. Lebih dulu mana Ihkamul Ahkam dibahas? Lebih dulu oleh Syekh Khalid Al-Arusi. Karena beliau ini membahas sudah sampai kitab Al-Qisas. Masalah-masalah qisas dan pidana. Berarti udah menuju akhir-akhir kitab. Sementara Syekh Hasan Al-Bukhari baru sampai sekarang, mungkin hari-hari ini baru sampai kitab salat, kitab tentang Jumatan atau semisalnya. Ya. Syekh Khalid Al-Arusi membahas 1 jam.
Syekh Hasan Al-Bukhari membahas 1,5 jam. 1,5 jam pembahasan kitab Ihkamul Ahkamnya, yang kalau misalnya Syekh Hasan Al-Bukhari mungkin udah sampai 80 pertemuan baru segitu ya. Mungkin kalau dikhatamin sampai akhir kitab mungkin 500 pertemuan sepertinya. Itu 81 pertemuan saja, ikhwan. Antum dengar, kalau misalnya antum bisa bahasa Arab dan antum cukup menguasai usul fiqih, 1 pertemuan saja antum mendengar kajiannya Syekh Hasan Al-Bukhari ini, antum akan mendapatkan ilmu yang betul-betul deras, yang mana seolah afwan ini bukan meremehkan para asatidz di Indonesia. 1 pertemuan Syekh Hasan Al-Bukhari itu seperti antum ikut daurah ustadz yang ustadz ya. Itu berapa kali daurah gitu. Maksudnya seolah-olah kita itu ketika menjelaskan sesuatu tuh nggak ada apa-apa dengan beliau karena bagusnya penjelasan beliau. Ya. Sebagian dari asatidzah mengatakan jika di Madinah ada Syekh Abdul Razak dengan keindahan kalimat dan kesederhanaannya, maka di Mekah ada Syekh Hasan Al-Bukhari dengan ketinggian kesusastraan dan derasnya ilmunya gitu. Nah, ini anak-anak sebutkan kayak gini mengingat masalah taufik. Ya, memang terjemahannya tidak ada disebutkan taufik di sini. Tapi kata penulis, "Idza waffaqakallahu ila dhuhuri hujjatika ala akhika." Jika Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik akan tampaknya hujahmu atas saudaramu, yaitu antum jelasin sesuatu, orang paham akan materi yang antum jelaskan dan orang tahu antum benar. Itu suatu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu nikmat yang luar biasa. Karena ketika antum menjelaskan sesuatu udah capek dengan effort yang tinggi, ternyata orang nggak paham-paham, itu kayak nggak enak banget rasanya. Tapi ya kalau itu sebagai ibadah nikmat insyaallah. Antum melihat bagaimana kisah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan muridnya yang bernama Rabi' Al-Muradi. Pernah dengar ya Pak kisahnya? Ya, kisah Syafi'i dengan Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Ya. Rabi' di sini ada muridnya Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sementara Sulaiman itu anaknya putra. Dan putra adalah kameramen Ana. Dan antum bingung kenapa bisa ke putra. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini adalah ulama perawi ilmunya Imam Syafi'i. Ulama muridnya Imam Syafi'i yang terunggul, salah satu yang terunggul. Dan warisan ilmunya Imam Syafi'i itu di antara jalur perawinya dari Rabi' Al-Muradi ini. Ya. Nah, maka beliau berkhidmat kepada Imam Syafi'i dari segi ilmu dan juga amal insyaallah. Namun ada suatu cerita ya. Al-Qaffal, salah satu ulama Syafi'iyah berikutnya nanti suatu saat, dalam kitab Fatawi beliau menceritakan, Al-Qaffal menceritakan, kana Ar-Rabi'u bati'ul fahm. Ar-Rabi' bin Sulaiman bati'ul fahm, lembet kalau memahami sesuatu, lembet. Ada orang bati'ul fahm, ya. Lemot. Ya. Bati'ul fahm itu lemot. Ada ulama bati'ul fahm sari'ul hifz. Ada gitu. Ada model ulama memahaminya susah, tapi kalau ngafalin gampang. Ada kayak gitu. Orang model kayak gitu ada. Ya. Dan sebaliknya, ada ulama bati' yaitu sari' fil fahm, bati' fil hifz. Cepat kalau misalnya memahami sesuatu, tapi untuk ngapalin susah banget. Ada. Dan yang seperti ini
bisa antum dapatkan di dua ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli lebih dulu hidup terus wafat, baru kemudian As-Suyuti. Yang keduanya itu menjadi penulis kitab namanya Tafsir Jalalain. Itu nanti kawan-kawan kita ceritain. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini muridnya Imam Syafi'i terdekat. Dijelasin oleh Imam Syafi'i suatu ilmu, gak paham. Fakarrar Syafi'i wa alaihi mas'alatan wahidatan 40 marrah. Imam Syafi'i menjelaskan ke Rabi' ini ya, satu permasalahan doang. 40 kali. Falam yafham, enggak paham-paham. Gitu. Maka Pak Eko tenang. Ya. Gitu. Tenang aja Pak Eko. Ya. Jadi ketika antum enggak paham-paham, masih ada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Antum tetap harus percaya diri. Confidence-nya tetap. Ketika paham, masuk Pak Eko. Nah, gitu. Iya. Gitu. Itu enggak paham-paham 40 kali, Pak. Ikhwan. Lah kalau di majelis ada orang kayak gini, tak jelasin 40 kali enggak paham-paham, kan malu dia. Maka ini malu. Wa qama minal majlis hayaan. Maka akhirnya Rabi' ini karena malu enggak paham-paham, dia sendiri paling enggak paham, maka dia pun bangkit dari majlis taklim dan keluar karena malu, saking malunya, ikhwan. Ini ulama loh, calon ulama loh. Fada'ahu Syafi'i fi khalwatin. Maka Imam Syafi'i kemudian memanggilnya ketika udah sendiri, yaitu berdua aja ngobrol. Wa karrara alaihi hatta fahima. Maka Imam Syafi'i pun mengulangi penjelasannya sampai Rabi' faham. Tapi apa hasilnya, kawan? Apa hasilnya seorang alim bersabar dengan murid yang belum mendapatkan taufik untuk memahami ilmu ini? Kalau sekarang mungkin anak sejujurnya nggak bisa betah dengan murid kayak gini. Beneran. Wajahnya makin lama makin gelap bagi anak. Ini orang antum banyak maksiat atau gimana? Tapi emang ada orang yang Allah uji dengan batiul faham, lamban dalam memahami. Tapi dia akan menjadi cikal bakal perawi ilmunya Imam Syafi'i yang kalau antum belajar mazhab Syafi'i, ketahuilah di situ ada jejak banyak hasil dari riwayatnya Al-Muradi ini, Rabi' Al-Muradi ini. Maka wa kanat rihla fi kutub Syafi'i ilaihi min al-afaq nahwa 200 rajulin. Sampai ya jasa Rabi' Al-Muradi ada sekitar 200 orang yang suatu saat nanti setelah Imam Syafi'i wafat, 200 orang yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i lewat jalur beliau. 200 orang zaman itu banyak. Ya. Gitu. Jadi jasanya besar banget untuk mazhab Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini. Ya. Itu orang yang Allah Ta'ala belum beri taufik untuk mudah memahami, tapi suatu saat Allah beri taufik untuk menjadi seorang alim dan penyebar dakwah. Padahal awalnya dhaif, lemah dia, batiul faham. Begitu. Ini ada bukti di kenyataan dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya boleh jadi Allah Ta'ala menolong amal seseorang lewat lemahnya orang lain. Gitu, lemotnya, muridnya, ternyata Allah Ta'ala tolong agama dengan itu, bisa. Ya, maka penting ya ikhwan, masalah taufik ini bersyukur kalau misalnya antum menjelaskan sesuatu orang-orang paham, orang-orang mau dengar. Atau antum nyimak kajian, antum paham, itu wallah itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan Anda katakan kalau misalnya seseorang lulusan dari syariah atau belajar agama lebih detail dulunya, kalau sekarang itu jarang memahami agama, malas membaca dan seterusnya, makanya kufur nikmat. Ya, jauh dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis, "Wara'aita taraju'an min akhika an qawli." Kemudian engkau melihat saudaramu merujuk dari perkataannya.
yakni dia mengakui perkataannya salah dan dia rujuk kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran, maka fahmad lahu hadzal amal, maka pujilah ia atas perbuatannya itu. Wa badirhu bi thana'in thayyibin ala syakhsihi fi ruju'ihi lis-shawab, dan bersegeralah memberikan sanjungan yang baik kepada diri orang ini atas kembalinya ia kepada kebenaran. Maka memuji orang karena rela melucutkan egonya dan mengembalikan diri pada kebenaran itu suatu hal yang sangat pantas atau bahkan harus diapresiasi. Berat apalagi kalau orang tersebut ya memiliki jabatan, berusia tidak muda lagi, atau memiliki senioritas di bidang tertentu yang gengsinya tinggi. Kalau mau lepas gengsi tersebut, maka ini sangat perlu dihargai. Wa anna hadza huwa al-madhnun bih. Fadzalika ad'a lil mahabbati wal mawaddati bainal qulubi wal abdan. Inilah yang sebenarnya diinginkan. Maka hal tersebut yaitu mengapresiasi dan memuji orang yang rujuk kepada kebenaran itu dapat menjadi sebab tumbuhnya cinta dan kasih sayang antara hati dan badan. Baik, kemudian yang kedelapan, dan ini poin terakhir dari adab-adab munadharah atau perdebatan ilmiah, yaitu ighlaqu babil munadharah idza ra'aita min at-tarafil akhari 'inadan wa ta'annuta. Menutup pintu diskusi jika engkau melihat adanya pembangkangan dari lawan diskusimu. Inad itu pembangkangan. Ta'annud ya, yaitu keras, bersikeras, padahal salah. Jadi tutup berada, nggak usah lah, udah kita nggak usah ngobrol, nggak usah diskusi. Fa rubbama yatarattabu 'ala istimrar al-munadharati biwadi ash-shahana wal baghdha. Jika demikian keadaannya, maka boleh jadi keberlangsungan diskusi itu dapat menghantarkan pada permusuhan dan kebencian. Wa huna yaghibul hadaful asma lil munadharati wa yansibu asy-syaitanu rayatihi wa alwiyatihi. Sehingga tujuan utama dari diskusi pun hilang dan setan berhasil menancapkan bendera dan panjinya. Di mana di sana ada pertengkaran, di situ ada bendera syaitan. Azan, Pak. Biasanya bapak-bapak yang duduk di sini biasanya azan. Ada azannya. Bukan Abah, bukan. Yang bapak siapa itu? Ya. Baik, kita lanjutkan. Wal aula bika an tulattifa atau taltafa al-kalama li sahibik. Yang utama bagimu adalah melembutkan perkataan kepada kawanmu. Wa tanqul al-haditha ila mawdu'in akhar, dan mengalihkan pembicaraan kepada topik yang lain ketika terjadi perdebatan yang tidak akan sehat. Maka baiknya lembutkan perkataan dan alihkan pembicaraan kepada topik yang lain. Ya. Ketika antum melihat apalagi musuh antum atau lawan debat antum itu sudah menuju kemarahan dan merasa terpojok sehingga dia mengeluarkan kerahan emosinya, maka ini tidak akan kondusif. Alihkan pembicaraan ke topik yang lain atau lunakkan, lembutkan perkataan. Likai takhaffa atau tukhiffa al-wat'a wa min thamma tazulu bil kulliyah. Ini agar dapat meminimalisir keberlangsungan perdebatan. Faidha, bahkan bisa antum dapat menghentikannya secara total, perdebatan itu selesai. Faidha ra'aita ba'da dzalika maslahatan fi i'adatil munadharati faf'al. Tapi jika setelah itu engkau melihat ada manfaat untuk diadakan diskusi ulang, maka lakukanlah. Lakin bi uslubin taksibu bihi wudda akhik. Tapi dengan metode yang dapat membuatmu memperoleh kecintaan saudaramu. Wa tarudduhu an kaidis syaitan, dan menyelamatkannya dari muslihat syaitan. Wa in ra'aita anna al-maslahata fi 'adami fathi babil munaqashati faf'al. Jika engkau melihat bahwa maslahat itu terdapat pada ditutupnya pintu diskusi, sebaiknya ditutup pintu diskusi, maka lakukanlah.
jangan dibuka, tutup saja. Ma'a irsyadihi ila ba'dil maraji'i allati ta'lamu annaha ajadat fi bayanil haqqi fi tilkal mas'alah. Dengan memberikan bimbingan terhadapnya kepada sebagian referensi yang engkau ketahui bahwa itu dapat secara mudah menjelaskan permasalahan tersebut. Suatu ketika Anda menjelaskan suatu pembahasan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini kisah 2 tahun lalu. Kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatul ikhtisar, itu kitab karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, menjelaskan kitab Matan Abi Syuja'. Di situ Anda membahas suatu poin tentang perbedaan antara makruh dan khilaful aula. Ini 2 hal yang berbeda. Hukum syar'i itu kan taklifi, hukum taklifi ada 5, ya kan? Ada apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bedanya makruh dan haram, dulu sama-sama larangan, tapi bedanya apa? Kalau haram itu wajib ditinggalkan. Kalau makruh tidak wajib ditinggalkan. Nah, mubah dengan makruh beda nggak? Beda. Mubah itu boleh, ya. Antum melakukan nggak berpahala, meninggalkan nggak berdosa. Tapi makruh, antum lakukan nggak berdosa memang. Tapi antum tinggalkan lillahi ta'ala, maka itu mendapatkan pahala. Baik. Antara mubah sama makruh ada namanya khilaful aula. Ada namanya khilaful aula. Khilaf itu menyelisihi. Al-aula artinya lebih utama. Menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Itu namanya khilaful aula. Faham gak isi nama? Itu derajat di bawah mubah. Di antara mubah sama makruh ada khilaful aula. Dia nggak sampai makruh, nggak kita kan makruh, cuman ya sebaiknya nggak gitu aja. Paham sih, ikhwan? Kalau Anda boleh kasih contoh ya. Masalah misal yang belakangan ini banyak dibincangkan, masalah topi misalnya, ustadz pakai topi, apa hukumnya? Itu hukumnya nggak bisa disatukan satu hukum. Memang ada ulama yang mengharamkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, bahkan mengkiaskan itu sebagai pakaian orang-orang kafir. Walaupun Allah yang sahih bukan khas orang-orang kafir, mereka orang muslim banyak yang pakai topi. Maka misal kita katakan itu haram, kurang tepat. Tapi kalau dikatakan makruh, kita perlu dalil. Taib. Kalau ikhwan biasa pakai itu, oke nggak? Biasa aja kan? Biasa aja. Tapi kalau seorang dai pakai itu, dilihat konteksnya. Lagi ngapain dai? Gitu loh. Lagi ngapain dai? Pakai topi pas kajian, tapi bukan di masjid. Tapi kajian, membahas ilmu bersama dengan ikhwan-ikhwan. Ustadznya memakai topi, blok gitu. Yang mana bagi sebagian dari asatidzah atau thalabul ilm ini sesuatu yang tidak pantas. Layan bagi, oke? Karena konteksnya itu tidak layak gitu loh. Taib. Kalau dibilang makruh, butuh dalil. Apa dalilnya kok antum makruh kan? Tapi dibilang mubah, enggak serap. Ya enggak? Ya mubah sih betul, tapi konteksnya kayak gini. Maka lebih afdal kita katakan apa? Khilaful aula. Menyelisih sesuatu yang lebih afdal. Lebih afdal antum jangan kayak gitu kan ya? Nah gitu. Sampai sini paham ya kita? Tapi kalau ustaz lagi macul, terus pakai topi, terus pakai baju partai beringin, pas, bukan ustadz biasanya. Karena ustadz biasanya nggak kerja di beginian. Ustadz itu biasanya jual parfum, sarung. Walaupun ujung-ujungnya sih nggak dijual, ya diminta. Tapi ini kabar gembira nih, Anda malam ini qadarullah lupa bawa parfum. Jadi afwan banget ini. Kalau antum sudah bawa botol kosong, afwan banget. Ya. Coba beritahu Anda siapa yang sudah bawa botol kosong biar Anda tambah bahagia gini ya.
Jadi itu, tapi kalau misalnya konteks yang membutuhkan hajat karena memang ini nggak apa-apa gitu loh. Kayak misal mungkin lagi jalan-jalan kemana, mungkin karena takut terik matahari atau mungkin tidak mau kelihatan seperti apa, maka dia pakai topi, mungkin ada hajat, itu nggak apa-apa, mubah. Ya, kayak misalnya ustadznya lagi di taman safari, lagi ngeliat-ngeliat binatang, itu mungkin sesuatu yang biasa gitu loh, karena itu bukan dalam konteks keustadzan gitu loh. Tapi kalau kita alim ini nggak, jangan. Ya. Cuman kalau dibilang haram, ini perlu dalil pengharaman gitu loh. Apa dalilnya? Tapi khilaful aula lebih afdal. Dibilang makruh, ya antum perlu dalil. Ketika antum sebut makruh perlu dalil. Begitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, apa kaitannya khilaful aula ini? Ana ketika menjelaskan di salah satu masalah di Kifayatul Akhyar, ana menjelaskan perbedaan khilaful aula dengan mubah dan makruh. Bahwa khilaful aula itu jarak di antara mubah dan di antara makruh. Ada salah satu komentator dari kalangan Aswaja yang juga mazhab Syafi'i ketika itu. Mungkin karena ini kitab Syafi'iyah yang Anda bahas, maka salah satu santri Ustadz Aswaja ini karena merasa mungkin berpatut Syafi'i, pengen mengkritisi sebenarnya. Cuman ya karena apa yang dikritisi, maka beliau pun di komentar bilang begini, sebaiknya antum buka lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang perbedaan makruh dan khilaful aula gitu. Ya masukan ya bagus, cuman agak ketus aja gitu tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau kita insaf ya kita terima gitu loh. Ya udah ini baik gitu kan, beliau menyarankan Anda untuk apa? Buka kitab gitu. Ya bagus, alhamdulillah. Ya. Yang kadang-kadang di konteks seperti ini kalau kita diberi masukan, kadang-kadang kita itu nggak terima gitu. Karena apa? Antum nggak tahu apa-apa, ngasih masukan kayak antum udah baca aja gitu kan gitu. Tapi ya kalau kita berusaha insaf, mudah-mudahan bisa menerima. Karena semakin tinggi seseorang itu semakin kenceng anginnya gitu. Ya, kalau dia nggak bisa menerima angin itu atau dia menyerah pada arus, menyerah pada emosi, maka cepat jatuhnya. Ya. Kemudian setelah hal ini, wahai saudaraku, aku akan menyampaikan beberapa referensi yang membahas tentang adab atau etika dalam berdiskusi untuk meraih faedah yang sempurna. Di antara kitab-kitab yang terkait dengan perdebatan dan adabnya sebagai berikut. Al-Ma'unah fil Jidal, karya Syekh Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ya, ini ulama Syafi'iyah di era 5 Hijriah. Abu Ishaq Ash-Shirazi, kitab Al-Ma'unah fil Jidal. Syekh Ash-Shirazi ini punya beberapa kitab. Dia pakar usul fiqih. Punya kitab namanya Al-Luma' fi usul fiqih. Ya. Kemudian kitab Adab Al-Bahth wal Munadharah. Ini karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ya, di dalamnya juga ada faedah-faedah tentang mantiq dan semisalnya. Ya, Ana ketika kuliah di Libya itu, Ana nggak pernah mendapatkan kitab ini secara cetak dijual di toko-toko kitab. Makanya Ana kemudian mengkopi kitab Adab Al-Bahath wal Munadharah originalnya dari perpustakaan Libya. Ana pinjam, kemudian Ana pesan ke tukang fotokopi untuk jadiin kitab palsu gitu untuk Ana pelajari. Ya, ketika itu ya. Sekarang Ana nggak mau seperti itu ya. Ya karena nggak, maksudnya untuk belajar sendiri gitu loh, gitu, mengkopi kitab. Tapi karena nggak dapat originalnya, di mana-mana nggak ada yang jual, susah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Utsaimin juga punya kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu. Ada juga kajian Syekh Utsaimin rahimahullah dengan judul Ila Mata Hadzal Khilaf. Ada itu kajian beliau atau ditranskrip kemudian jadi tulisan, bagus itu. Ila mata hadzal khilaf, sampai kapan perselisihan ini, Masya Allah gitu. Kemudian Syekh Abdullah Ar-Ruhaili punya kitab Qawaid Al-Muntalaqat fi Usul Al-Hiwar wa Radd Asy-Syubhat. Kemudian Ali Jarisha, Anda nggak tahu ini yang ini, Allahu a'lam, tapi disebut Adab Al-Hiwar wal Munadharah. Terus kemudian ada kitab dari Saifuddin Shahin,
Kalau Syahinnya ini mirip orang Arab, tapi Saifuddinnya kayak orang apa ya, Wonogiri apa mana ini Saifuddin ini? Ya, Anda nggak tahu nih, nggak kenal karena kejahilan Anda. Ada Adabul Hiwar fil Islam. Tapi ini bukan orang Wonogiri, bukan. Anda bercanda tadi. Itu jangan bilang orang Jawa itu. Enggak, orang Jawa enggak ada, sekarang jarang ngarang kitab pakai bahasa Arab. Kemudian Ahmad bin Abdurrahman As-Suyyan, Anda juga tidak tahu ini. Al-Hiwar usuluhu al-manhajiyah wa ahdafuhu as-sulukiyah. Anda tidak tahu, afwan. Juga Ali Saleh Al-Hazza Al-Fakhir fi adab al-hiwar wal munadharah. Kemudian Yahya bin Muhammad Hasan bin Ahmad Ramzi Al-Hiwar wa adabuhu wa dhawabituhu fi dhaw al-kitab was sunnah. Dan juga fi usul al-hiwar. Ala kulli hal, ini kitab-kitab hanya 2 yang Anda bisa ketahui, sisanya itu tidak pernah Anda ketahui karena jahilnya Anda. Insyaallah wasiat untuk para penuntut ilmu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, ilmu dan kesemangat untuk beramal saleh lillahi taala, ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berikan kita kesehatan dan juga keluarga kita semua, anak istri kita, orang-orang tua kita dan paman bibi kita serta keluarga besar. Semoga Allah bimbing kita semua dalam kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.